Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Renungan Malam Seruan Makedonia. Mari kita berdoa sebelum membaca firman. Bapa di surga, terima kasih malam ini ada kesempatan lagi buat kami membaca merenungkan firman. Roh Kudus, tolong apalah kami untuk memahami kebenaran-Mu, agar firman ini boleh kami mengerti dan kami pedomani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan malam ini terambil dari Yoel pasal 2 ayat 12-17. Yoel pasal 2 ayat 12-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai, depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Tema kita malam ini, pertobatan menuntun pada pemuliaan Tuhan. Pertobatan menuntun pada pemuliaan Tuhan. Saudara, ada satu kisah, suatu hari John Wesley, pendiri gereja Metodis, mengadakan kebaktian di sebuah kota kecil. Ada seorang yang belum percaya tetapi menyukai musik ikut hadir. Dia ingin mendengarkan lagu merdu dalam ibadah tersebut, tetapi dia merencanakan untuk tidak mendengarkan khotbah John Wesley. Dia duduk dengan tenang di baris belakang sampai pujian berakhir. Lalu ia menutup kedua telinganya dengan tangan saat John Wesley berkhotbah. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba seekor lalat hinggap di hidungnya. Bisa dibayangkan gimana rasanya? Geli-geli gatal. Orang ini mencoba mengusir lalat di hidungnya tanpa menggunakan tangan. Tetapi dia gagal. Akhirnya dia harus menggunakan satu tangannya untuk mengusir lalat tersebut dari hidung. Saudara, pada saat itu John Wesley sedang mengutip kata-kata Yesus. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Lukas 8 ayat 8. Kata-kata itu membuat orang tersebut tersentak.
lalu mendengarkan firman itu dengan penuh perhatian. Dan oleh kuasa Injil itulah dia bertobat. Artinya saudara, Allah punya cara atau cara Tuhan melaksanakan kehendaknya tidak bisa ditebak. Dalam ilustrasi di atas, Allah gunakan lalat untuk mencapai orang yang keras kepala bertobat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, dalam bacaan kita malam hari ini, Nabi Yoel diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan karena kemerosotan rohani dan moral umat Allah. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci oleh Nabi Yoel tentang dosa umat Allah, tetapi seruan pertobatan justru dianjurkan agar diberlakukan secara massal. Artinya, mereka diminta bertobat dan meneguhkan kembali kepercayaan serta ketaatan mereka kepada Allah, agar belas kasihan dan pengampunan Tuhan turun atas mereka. Yoel pasal 2 ayat 13 katakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Artinya saudaraku, tanpa pertobatan tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah dan menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Amin. Karenanya tema kita malam ini, pertobatan menuntun pada pemuliaan Tuhan. Bagaimana sikap dalam pertobatan yang menuntun pada pemuliaan Tuhan? Yang pertama, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat 12a. Saudara, kalau hati berbalik kepada Tuhan, maka selubung atau penghalang kita diambil, sehingga komunikasi kita dengan Tuhan kembali tercipta, sehingga kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dan kita tidak berjalan dengan kehendak kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 12b. Saudara, jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyadari serta menerima bahwa kita tidak sempurna, oleh karena itu kita memerlukan kasih dan pimpinannya dalam hidup kita, Ia akan memenuhi kita dengan damai-Nya. Yakobus 4 ayat 10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Yang ketiga, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Dalam Yoel pasal 2 ayat 13 tadi katakan itu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa yang Tuhan mau bukanlah pertobatan yang hanya dari luar saja, seperti kebiasaan orang Yahudi yang mengoyakkan pakaian sebagai tanda penyesalan. Padahal yang Tuhan mau ialah hati yang dikoyakkan, yaitu hati yang benar-benar menyesal dan menyadari dosanya, serta berjanji tidak akan melakukannya kembali. Maka Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Amin. Ayat 13b dikatakan, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya.
4. Mengadakan puasa kudus. Saudaraku, kita melakukan puasa karena sesungguhnya puasa dipakai Tuhan untuk melatih rohani kita agar spiritualitas kita makin terbuka untuk menghayati pertobatan sebagai sikap hidup. Pertobatan yang Tuhan maksudkan di sini adalah agar hidup kita makin berkenan di hati Tuhan dan setia memelihara kekudusan hidup. Karena itu, makna pertobatan tidak terletak pada upacara lahiriah dan kebiasaan, tetapi pada pertobatan hati berubah dari cara berpikir. Jadi, yang dikehendaki Allah dalam berpuasa adalah hati yang mau dikoyakkan sebagai tanda kita menyesali semua kesalahan dan dosa kita. Amin. Yang kelima, para pelayan Tuhan merendahkan diri dan mohon belas kasihan Tuhan. Itu ayat 17. Artinya Nabi Yoel mau menekankan bahwa para pemimpin umat pun manusia biasa yang penuh dosa. Karena itu wajib memohon pengampunan karena mereka juga manusia membutuhkan pengampunan Tuhan dari kesalahan mereka. Amin. Pertobatan sejati akan menghasilkan hati yang mengasihi Allah dan perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu malam ini. Kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman dalam menjalani kehidupan ini, mampu terus mengoreksi diri agar supaya kami bisa membenahi kehidupan kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami akan istirahat, lindungi kami dalam istirahat kami. Jauhkan dari mara bahaya, kuasa-kuasa gelapan, roh jahat. Lindungi kami agar kami aman dan besok bangun lagi dengan kesegaran baru. Siap menunaikan tugas tanggung jawab kami lagi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, sampai di sini renungan malam Seruan Makedonia. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.